Wayang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Nusantara. Dengan akar yang dalam di berbagai daerah di Indonesia, kesenian ini telah berkembang seiring berjalannya waktu. Sejarah wayang mencatat bahwa ia lahir sebagai medium penyampaian pesan moral, kisah epik, dan nilai-nilai luhur yang dihidangkan dalam bentuk visual dan auditori. 7 November diperingati sebagai Hari Wayang Dunia, sebagai bentuk apresiasi internasional terhadap wayang, khususnya bagi Indonesia. Peringatan ini bertujuan untuk mendorong pelestarian seni pertunjukan wayang yang diakui sebagai salah satu kekayaan budaya dunia. Peringatan Hari Wayang Dunia bermula sejak tahun 2003 ketika UNESCO menetapkan wayang sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia. Wayang memiliki beragam jenis seperti wayang kulit, wayang golek, dan wayang wong. Wayang bukan hanya sebuah seni hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai media edukasi dan refleksi nilai-nilai luhur, penyampaian filosofi mendalam tentang kehidupan, moralitas, dan spiritualitas melalui kisah-kisah epik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta sebagai institusi pendidikan seni terkemuka memiliki peran penting dalam pelestarian dan pengembangan seni wayang kulit. Melalui program pendidikan, penelitian, serta berbagai kegiatan seni, ISI Surakarta berkomitmen untuk mengenalkan nilai-nilai filosofis dan estetika yang terkandung dalam wayang kulit kepada generasi muda dengan mengadakan pementasan Hari Wayang Dunia selama 10 tahun secara berturut-turut sampai saat ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rianto Eskar M.Hum, selaku dalang dan dosen ISI Surakarta, pementasan wayang memerlukan beberapa persiapan penting diantaranya. Yang pertama, sumber daya manusia dan kualitas dalang. Dalang sebagai pemegang tokoh utama dalam pementasan ini memiliki peranan penting. Kemampuan dalang yang baik menunjukkan kualitas dirinya serta pementasan melalui unjuk keterampilan yang total. Dalang mampu menyajikan cerita berdasarkan sumber pada data dan literasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, perabotan dan properti pementasan. Properti yang memadai memungkinkan pementasan berjalan dengan lancar dan mendukung suasana cerita oleh dalang. Properti tersebut diantaranya adalah wayang itu sendiri, kelir berupa kain putih yang dibentangkan untuk menggelar wayang, belencong atau alat penerangan untuk menghidupkan bayangan wayang, gamelan, koprak, cempala atau alat untuk memukul koprak, dan dodogan. Selain itu, persiapan mental dan spiritual juga diperhatikan oleh dalang dan tim pementasan. Persiapan lahir batin yang mencangkup kesiapan fisik, mental, dan batin bertujuan untuk menghidupkan suasana cerita dan kelancaran jalan cerita. Alur cerita yang dipentaskan pada Hari Wayang Dunia ke-10 ini mengambil dari lakon Wayang Buddha, yang dapat dilihat lebih melalui tayangan YouTube pada kanal Wayang Buddha Hari Wayang Dunia ke-10 Candawiyuna Ki Joko Rianto Eskar M.Hum. Alur ini mengisahkan perjalanan tentang pencarian kesempurnaan jiwa dan persatuan dengan yang ilahi atau konsep menunggaling kawula Gusti. Pementasan ini membawa nilai-nilai moral yang mendalam bagi para penonton yang layak untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari, seperti kesetiaan dan kisah cinta, ketaatan dan perjuangan, serta pengorbanan dan keteguhan hati. Selanjutnya, bagaimana dengan perubahan fungsi wayang seiring perkembangan zaman? Wayang adalah ajaran yang luas, lentur, sehingga menyesuaikan perubahan zaman dan kehendak khalayak publik. Nilainya tetap memberikan tuntunan, tatanan, dan tontonan yang bermutu tinggi untuk penontonnya. Perkenalkan, nama saya Adisti, mahasiswa UNS Sastra Inggris. Di sini saya wawancara sedikit sama Mbak ini. Untuk Mbaknya sendiri namanya siapa ya? Aku Yolanda Stefani, jurusan Karawitan semester 7. Sampai semester 7. Iya. Niki nek tentang apa? Pementasan ini biasanya apa aja yang dilakukan sebelum Mbaknya ini? Ada proses latihan tentunya ya.
proses latihan itu dibagi ke dalam 2 bagian. Bagian pertama itu ada latihan khusus vokal aja, gitu. Terus kalau udah vokal, latihan berikutnya itu sama gamelan gitu, bersama gamelan, bersama-sama ya. Kalau menurut Mbak sendiri nyanyi single itu susah, ada susah-susahnya nggak sih? Apa Mbak itu gampang? Tantangannya sih baca notasi itu sih. Baca notasi. Kalau untuk yang notasi kayak panjang pendeknya itu susah nggak? Susah Banget. masih susah baca notasi. Kalau latihan ini udah berapa kali? Latihan ini kurang lebih 3-4 kali. Tapi tadi udah bagus loh Mbak ya. Kayak masih 4 kali tapi Masih kurang tadi. menurut ya, tapi sampun nih kayak penonton itu kayak udah mau aja gitu. Alhamdulillah. Dari Mbaknya juga kan nyanyinya suaranya itu udah bagus banget. Iya. Makasih. Oh iya. Kalau buat pertanyaan selanjutnya, Mbaknya sendiri tahu nggak kalau fungsi wayang itu buat apa aja? Ini kalau setauku ya sebagai jurusan karawitan, fungsi wayang itu ada yang buat seni pertunjukan, hiburan, ada juga yang kayak fungsi ritual kayak buat ruatan gitu. Oh, nek ruatan itu kenapa nggak? Kayak gimana kalau ruatan? Lakonnya beda dari yang biasanya. Lakonnya itu biasanya tentang betapa kala itu. Kalau yang untuk hiburan itu biasanya lakonnya tentang Ramayana atau Mahabharata. Pementasannya tentang apa? Kalau ini tadi tentang setahu ya wayang Buddha. Oh, wayang Buddha. Iya. Pementasan wayang pada Hari Wayang Dunia menunjukkan bahwa wayang adalah seni pertunjukan dengan persiapan matang, baik dari segi SDM, kelengkapan properti, serta persiapan mental para pemain terutama dalang. Alur cerita yang diangkat dalam cerita Wayang Buddha mengandung pesan-pesan moral yang meliputi kesetiaan, keteguhan hati, cinta kasih, dan pencaharian kesempurnaan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai yang terkandung dalam wayang tetap berlaku sebagai pedoman hidup meskipun terjadi perubahan fungsi seiring perkembangan zaman. Kehadiran wayang sebagai sarana tuntunan dan tontonan berkualitas tinggi tidak berubah. Wayang tetap dapat menyesuaikan dalam menghadapi perubahan sosial, menjadikannya warisan budaya yang tidak hanya menghibur saja, melainkan dapat mendidik dan menginspirasi masyarakat.